Ini sudah banyak nih pertanyaan di kolom chat. Mohon maaf nanti bila pertanyaan itu tidak kita jawab dengan sempurna ataupun tidak mendapat bagian, tapi juga tetap kita prioritaskan ya, melalui pertanyaan yang lebih dulu masuk ke kolom chat kita, itu akan kita bacakan, akan dijawab oleh masing-masing narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, ini kita ada pertanyaan lagi bahwa poligami diatur dalam Islam itu ada respon sosiologis, antropologis pada masa itu, gitu ya, di mana masyarakat Arab pada umumnya terkenal suka menikahi banyak perempuan. Nah, sedangkan kita di Indonesia kebiasaan tersebut tidaklah sesuai dengan adat dan budaya Nusantara gitu. Jadi lantas kenapa poligami itu masih dipertahankan gitu? Melihat dengan kondisi zaman itu sudah tidak sesuai gitu. Namun, kenapa hanya poligini yang diperbolehkan, tidak dengan poliandri gitu? Apa Islam lebih mengutamakan maskulinitas seperti layaknya Barat pada abad pertengahan? Bagaimana tuh respon narasumber? Kemudian ini langsung juga ini dari Watro Wibisono, tadi dari Kiki Sundari, ini dari Watro Wibisono. Ini pertanyaan juga, mau tanya poligami itu dengan nikah siri itu sah atau tidak? Begitu. Mungkin narasumber, dua pertanyaan ini bisa merespon dengan baik, singkat, jelas, padat gitu. Mohon dijawab narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menanggapi pertanyaan saudari Titi ya, Titi Sundari. Kiki Sundari. Ya, bahwa kenapa poligini ini masih diberlakukan? Tahun 60-an sudah ada seorang doktor yang bernama M. Salim mengadakan penelitian di Indonesia ini bahwa ternyata kenapa poligini ini akan selalu hidup. Ternyata laki-laki itu memang bersifat poliginis, tetapi tidak selamanya mereka melakukan poligini. Kita nggak bisa menutup mata. Kalau kita tanya setiap laki-laki, mereka pasti punya keinginan untuk melakukan pernikahan lebih dari satu. Itu. Tetapi tidak semua laki-laki melakukan itu. Nah, ini saya kira tidak bisa dikatakan bahwa poligini itu kebiasaan orang Arab. Poligini itu kebiasaan suku anu, bangsa anu. Nah, tidak, karena laki-laki itu pada umumnya memang bersifat poliginis. Tetapi tidak semua laki-laki melakukan pernikahan lebih dari satu. Gitu kan? Nah, perempuan sebaliknya, secara naluriah mereka bersifat monogamis. Tetapi bukan berarti tidak ada perempuan yang melakukan, bukan berarti tidak ada perempuan yang tidak mau dimadu oleh suaminya. Berdasarkan penelitian saya di daerah Bekasi, di daerah Karawang, di daerah Depok, Serang, saya menemukan beberapa perempuan yang justru dia tidak ingin punya suami hanya satu istri. Alasan mereka pertama, kalau mereka punya suami yang istrinya lebih dari satu, pada saat mereka sedang tidak digilir oleh suaminya, mereka punya kebebasan penuh atas dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka merasa bisa membagi tugas mereka yang menjadi hak suaminya. Nah itu saya sudah buktikan itu dalam disertasi saya. Jadi saya tidak setuju ketika poligini itu dikatakan orang Arab itu hobinya begini-begini. Tidak. Semua laki-laki berdasarkan penelitian tahun 60-an saja sudah dibuktikan bahwa laki-laki itu bersifat poliginis, tetapi tidak semua laki-laki melakukan perkawinan poligini. Sementara perempuan bersikap monogamis, tapi bukan berarti perempuan tidak mau dipoligini, karena berdasarkan penelitian saya, banyak perempuan yang ingin bersuamikan yang istrinya lebih dari satu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya saya nambahkan ya. Tadi
secara sosiologis ya, tadi berdasarkan riset ya, sudah dijelaskan oleh Bu Lilis ya, sosiologis dan psikologis ya tadi ya, bahwa laki-laki itu kecenderungannya poligini gitu ya. Nah, tapi tidak semua juga ya, walaupun punya kecenderungan, banyak sih Bu ya yang cuman dipendam di dalam hati aja. Cuman diobrolin doang, istilahnya natu. Tanya, setiap laki-laki punya keinginan itu, tapi Iya. apakah punya keinginan itu akan melakukannya semua? Tidak. Iya, benar. Salah Bu. satu suami saya, dia Iya. nggak mau melakukan itu, padahal dia punya kecenderungan itu. Tapi biasanya kalau ngobrol sih seneng Bu. Ngobrolin tentang ini seneng gitu ya. Ya Yang baik. nggak Iya, jadi itu ya. Nah terus kalau dikatakan tradisi di Indonesia, sebetulnya justru kalau tradisi di Indonesia, kalau kita lihat ya sejarahnya, misalkan raja-raja di Indonesia, ya hampir semua raja-raja di Indonesia ya dulu istrinya rata-rata lebih dari satu, bahkan bukan lebih dari satu, lebih dari 100. Coba ya kan, bukan lebih dari satu, lebih dari 100 itu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah berkunjung ya ke keraton ya, misalkan itu ada silsilah gitu, raja-raja zaman dulu. Nah itu istrinya bukan hanya lebih dari satu, lebih dari 100 gitu ya. Mungkin yang permaisurinya iya satu gitu ya, tapi yang tidak resminya banyak gitu. Nah itu justru malah dengan adanya Islam ini justru dibatasi gitu ya. Tadi kalau bicara hadisnya itu kan ada yang beristri 10 kalau tidak salah, kemudian diminta untuk menceraikan istrinya ya sehingga hanya jadi 4. Ya, jadi justru dengan adanya Islam ini justru ingin membatasi ya, jadi maksimal adalah 4. Nah, jadi itu sejarahnya begitu. Jadi kalau kondisi sosiologisnya menurut saya sih nggak tepat juga ya kalau dikatakan kondisi sosiologisnya seperti itu. Ya, di samping juga tadi sudah ada penelitian dari Bu Lilis. Ya, walaupun tadi ya tidak semua laki-laki ya berani action ya. Kalau ngomongin doang sih sering gitu ya. Kalau di chat-chat itu pasti sering gitu ya. Di wak-wak itu sering. Ya, tapi nggak dilakuin doang, ngomongin doang sih gitu. Baik ya, lanjut kemudian terkait dengan kenapa poligini boleh, terus kemudian poliandri tidak, ya terkesan ini diskriminatif gitu ya. Tadi kan kalau secara psikologis kan Bu Lilis sudah menjelaskan ya, karena memang kecenderungannya perempuan itu adalah monogami. Itu betul sekali gitu ya. Kalau kita lihat praktek-praktek misalkan kalaupun misalkan ya suaminya meninggal, biasanya itu perempuan lebih banyak bertahan. Ya tidak menikah lagi dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Sedangkan laki-laki ini memang sangat tergantungnya sangat besar biasanya sama perempuan. Ya, jadi biasanya kalau perempuan ditinggal suami ya itu umumnya dia bisa bertahan. Ya, tapi banyak iya. Iya. Tapi justru kalau laki-laki nggak bisa. Ya, nah justru malah kalau laki-laki ditinggal istri, nah itu dropnya cepet tuh, ya. Contohnya kakek saya, kakek saya tuh begitu, ya. Ditinggal istrinya, yang tadinya masih bisa nyangkul, gitu ya, umur 80 waktu itu ya, masih bisa ke sawah, ditinggal istrinya langsung drop. Ya langsung istilahnya lumpuh ya, nggak bisa ke tempat tidur. Iya ya pokoknya langsung drop lah gitu. Jadi memang laki-laki ini memang ketergantungannya sebenarnya besar ya terhadap perempuan. Nah kemudian tadi kenapa misalnya nggak poliandri tidak diatur ya, tidak dibolehkan. Ya karena selain dari sisi psikologis tadi dan sosiologis sebenarnya kecenderungan perempuan dalam monogami, di sisi lain adalah ini untuk menghindari adanya ketidakjelasan keturunan. Kerancuan. Ya, kerancuan. Ya, kalau istilah di istilah Latinnya itu confusio sanguinis ya. Jadi ketidakjelasan keturunannya. Jadi ini anaknya siapa gitu ya. Anak bin siapa nanti kalau dinamain anaknya bin siapa ya kan? Nanti kalau misalkan bapaknya
si istri nikah sama Ahmad, sama Budi, sama Cahyono gitu kan. Kalau jadi satu namanya saya sih nggak masalah ya, bin Ahmad Budi Cahyono. Tapi kalau bapaknya beda-beda, oh ternyata Ahmad Budi Cahyono itu sendiri-sendiri tuh. Gitu kan. Kan lucu ya, anaknya bin Ahmad bin Budi bin Cahyono gitu, karena setiap nama itu satu orang gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kenapa poliandri itu dihindarkan, karena tadi ya untuk melindungi, karena kan memang salah satu yang dilindungi dalam hukum Islam itu kaidahnya adalah tentang masalah keturunannya. Nah, jadi ada 5 hal yang dilindungi dalam Islam, ya, ada jiwa, ya, ada harta, ya, dan salah satunya adalah bicara tentang keturunan. Ya. Ya, jadi memang keturunan itu sesuatu hal yang perlu dilindungi, jadi perlu jelas keturunan itu, sehingga kenapa poliandri itu tidak dianjurkan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kalau dengan nikah siri gitu? Apakah nikah siri itu dianggap sebagai bentuk poliandri ya? Ya, kalau secara agama ya kan tadi ya, karena kalau bicara pernikahan sebetulnya kan sahnya pernikahan apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, tentang permasalahan apakah mereka yang menikah siri itu sah atau tidak pernikahannya, nah ini memang debatable di sini. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat hadisnya sebetulnya kan ketika seorang menikah ya itu kan dianjurkan untuk diumumkan ya, walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, permasalahannya adalah nikah siri itu kan sebenarnya diam-diam gitu ya. Dia tidak ingin dia tidak ingin diketahui. Nah, ini mungkin nanti Bu Lilis yang bisa menjawab ya, bagaimana pernikahan siri dengan pernikahan yang menurut ketentuan agama. Kadang-kadang kan salah ya, sebenarnya agama nggak menganjurkan loh nikah siri atau nikah diam-diam, karena hadisnya tadi jelas bahwa pernikahan itu harus diumumkan ya atau dirayakan walaupun dengan hanya seekor kambing gitu. Nah, jadi jangan sampai kita salah paham, terkesan bahwa agama Islam itu menganjurkan nikah siri gitu. Kalau bicara arti gramatikalnya sebenarnya kan nikah siri itu nikah diam-diam. Nah, nggak ada, saya pikir agama Islam menganjurkan orang untuk nikah diam-diam. Nanti mungkin Ibu Lilis bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Nah, secara hukum positif memang itu tidak diakui. Oleh karenanya tadi saya jelaskan ada permintaan untuk poligini itu di mana sebenarnya mereka sudah nikah siri, sudah punya anak. Jadi atas pertimbangan untuk kemaslahatan anak, maka si istri mengajukan, istri kedua, si suami dan si istri kedua ini yang sudah nikah siri ini mengajukan permohonan poligini ya, tentunya dengan persetujuan istri pertama ya, karena persetujuan istri pertamanya sudah setuju juga sih dalam kasus ini ya. Mungkin itu bedanya poligini dengan isbat nikah ya. Nah, yang tidak dikabulkan hakim biasanya isbat nikah terkait dengan perkawinan siri ya. Tapi kalau poligini, kasus yang saya temukan itu dikabulkan sama hakim. Kenapa? Karena poligini itu dengan persetujuan istri yang sebelumnya. Kalau sedap isbat nikah kan tidak disyaratkan demikian. Ya, jadi sebenarnya tujuan isbat nikah itu bukan untuk poligami sebenarnya. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang memintakan isbat nikah, mereka yang kawin siri sebenarnya sudah punya istri, itu hakim biasanya tidak mengabulkan. Ya, tapi kalau minta mengajukan poligini ya karena sudah nikah siri, nah itu biasanya dikabulkan karena permohonan poligini itu ada persetujuan dari istri sebelumnya. Sedangkan kalau isbat nikah tidak disyaratkan itu. Karena memang konsep awalnya isbat nikah itu adalah perkawinan monogami ya, bukan untuk mengajukan proses poligini. Baik, saya kira itu dari saya. Mungkin Bu Lilis bisa menambahkan tadi tentang nikah siri itu. Ada tambahan sedikit mungkin yang ingin saya luruskan. Poligini beda enggak dengan nikah siri? Tadi pertanyaannya begitu. Saya ingin jelaskan, sebetulnya kalau kita lihat dari bahasa,
istilah nikah siri ini banyak orang salah paham. Sebetulnya nikah siri itu nikah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Karena ada salah satu syarat atau rukun nikah yang disembunyikan, yang cacat. Nah, sedangkan nikah yang dimaksud orang-orang disebut nikah siri sebetulnya itu adalah nikah di bawah tangan. Secara hukum syarat dan rukunnya terpenuhi, cuman tidak didaftarkan di kantor KUA. Nah, itu sebetulnya nikah di bawah tangan, bukan nikah siri gitu. Nah, ini saya kira terjadi lagi kelirumologi pemahaman kita seperti juga poligami tadi, ya. Nah, kalau ditanya apa beda nikah siri dengan nikah poligini? Pernikahan poligini itu saya katakan berulang-ulang, pernikahan poligini itu baru boleh dilakukan dengan 3 syarat, yaitu legalis, agamis, dan etis. Legalis artinya nikah poligini itu harus dilakukan dengan legal, menurut hukum positif. Agamis, nikah poligini ini harus dilakukan secara syariat, syarat rukunnya dipenuhi dengan baik, dan yang ketiga harus etis. Artinya, secara pandangan masyarakat, orang tersebut memang layak melakukan perkawinan yang melebihi punya istri lebih dari 1. Contoh, secara ekonomis dia memang sudah oke. Nah kan nggak etis banget kalau tukang beca istrinya 3 gitu loh. Nah mungkin ini yang ingin saya luruskan. Jadi intinya pernikahan poligini selama itu dilakukan dengan sesuai dengan agama, sesuai dengan perundang-undangan, nah maka dia adalah pernikahan yang sah. Sementara pernikahan nikah siri, yaitu pernikahan yang salah satu syarat rukunnya ada yang dirahasiakan atau disembunyikan, itu yang tidak dibenarkan. Adapun pernikahan yang belum dicatatkan di kantor urusan agama, bukan nikah siri, tetapi itu adalah nikah di bawah tangan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya. Sudah. Ini waktu tanya jawab kita durasinya 1 jam 60 menit ya. Ini sudah berjalan kurang lebih 32 menit. Berarti kita ada sisa waktu 28 menit lagi. Kami informasikan juga nih pada seluruh peserta webinar. Kita sudah share, kita sudah bagikan link untuk daftar hadir. Serta nanti untuk feedback sertifikatnya mohon diisikan data dengan benar, nama Anda, email Anda, nanti dengan otomatis itu sertifikat akan masuk kepada email masing-masing peserta webinar, begitu ya. Baik, ini pertanyaan juga terus masuk begitu Bu ya. Mungkin ada nanti saya akan mensaring atau memfilter. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dubbing ini yang mungkin sudah dijawab, gitu. Mungkin saya tidak bacakan juga, gitu. Ini saya akan bacakan pertanyaan yang mungkin belum terjawab dari masing-masing narasumber, gitu ya. Ini ada dari Asep Saifullah, gitu, tentang konsep mubadalah atau kesalingan, di mana konsep ini mencoba meruntuhkan pemahaman lama tentang poligini. Mohon pendapat narasumber tentang konsep ini. Itu bagaimana tuh konsep mubadalah, gitu Ibu ya, atau Bapak Budi. Kemudian ini yang kedua, biar sekalian gitu Bu. Perkawinan poliandri itu bernasab ke siapa begitu? Bagaimana menurut hukum Islam maupun undang-undang begitu. Mohon narasumber menanggapinya. Terima kasih untuk pertanyaan Asep Saifullah, konsep mubadalah. Tadi terputus tuh, coba diulangi lagi. Terputus Bu ya. Ini sekarang ini kan muncul metodologi berpikir yang disebut konsep mubadalah atau kesalingan, di mana konsep ini mencoba meruntuhkan pemahaman lama tentang poligini. Jadi mohon pendapatnya dari narasumber. Saya juga kurang paham nih tentang konsep mubadalah ini. Oke, nanti itu dipending dulu. Dipending dulu ya. Poliandri itu tadi sudah dijawab sama Pak Dr. Ahmad. Poliandri itu nasabnya nanti membingungkan, makanya pernikahan poliandri itu pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Karena menyangkut nasab.
Ya. Nah, maka ketika terjadi pernikahan poliandri, maka pernikahan yang kedua itu batal demi hukum. Misalnya, si A menikah dengan B. Nah, di lain waktu, A ini menikah lagi dengan suami yang lain, yaitu C. Maka pernikahan A dengan C itu batal demi hukum. Paham itu ya? Jadi, kalau ada pernikahan poliandri melahirkan anak, dibinkan kepada siapa, dinasabkan kepada siapa, mungkin itu akan kembalinya bisa jadi seperti hukum zina. Al-walad lil firosh. Karena pernikahannya itu sendiri pernikahan yang haram, artinya pernikahan yang batal. Saya kira itu aja. Silahkan diperjelas lagi pertanyaan mubadalah. Pak Dokter, silahkan. Terima kasih. Ya baik. Ya saya juga kurang paham itu tadi ya. Yang mubadalah itu maksudnya apa? Ya jadi saya nggak ya mungkin nanti diperjelas dulu maksudnya apa ya. Jadi saya nggak bisa jawab juga. Nah untuk tadi tentang masalah poliandri ya, yang jelas memang di undang-undang perkawinan tidak memungkinkan. Ya jadi yang dimungkinkan tadi ya hanya poligini, ya dengan syarat-syarat baik syarat kumulatif maupun syarat alternatif. Nah, pertimbangannya karena itu tadi ya, menghindari adanya kerancuan ya tentang keturunan, di mana bicara keturunan ini memang salah satu yang dilindungi dalam hukum Islam. Jadi orang itu keturunannya harus jelas ya. Oleh karena juga dalam hukum Islam juga tidak, dan dalam hukum Islam dan di ketentuan hukum kita tentang adopsi misalnya. Nah, itu sama sekali kita tidak menganut konsep adopsi yang memutuskan hubungan dengan orang tua biologisnya. Gitu ya. Jadi konsep adopsi yang dianut di negara kita itu adalah konsep adopsi yang lebih cocok ke dalam konsep pengasuhan anak. Gitu. Jadi tidak memutuskan hubungan hukum ya, termasuk masalah waris mewaris dengan orang tua biologisnya. Oleh karenanya misalkan sampai dengan sekarang kita belum meratifikasi ketentuan konvensi tentang adopsi internasional ya, kaitannya dengan cross border adoption ya. Sampai sekarang kita belum meratifikasi Hague Convention tentang cross border adoption, di mana dalam konvensi tersebut itu menggunakan konsep tadi ya. Jadi kalau orang adopsi itu ya, maka dia memutuskan hubungannya dengan orang tua biologisnya. Nah, jadi seperti itu ya, karena memang keturunan dalam hukum Islam itu sangat dilindungi gitu ya. Jadi orang harus jelas keturunannya, nasabnya harus jelas. Salah satu yang dilindungi adalah nasab. Oleh karenanya poliandri tidak dimungkinkan ya, termasuk tadi adopsi juga kita tidak mengakibatkan adanya putusnya hubungan dan adanya hubungan dengan orang tua yang melakukan adopsi gitu ya. Kalau di luar negeri adopsi itu tadi dia memutuskan hubungan dengan orang tua biologisnya dan menimbulkan hubungan hukum dengan orang tua yang mengadopsi. Jadi dia jadinya mewaris dengan kepada orang tua yang mengadopsi, itu kalau di luar negeri ya. Kalau di kita sampai sekarang tidak demikian. Ya, mungkin itu. Itu Pak, kita lanjutkan lagi Pak. Boleh saya menjelaskan? Nah, boleh ini Pak Asep. Mubadalah. Ya baik, silakan Pak Asep. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para narasumber dan partisipan yang berbahagia, ini jadi gini, sekarang ini sedang dikembangkan sebuah metodologi berpikir tentang poligini, kemudian juga soal-soal yang lain, yaitu yang disebut dengan konsep mubadalah. Jadi narasinya panjang sebenarnya, tapi intinya gini. Konsep mubadalah itu konsep kesalingan. Kesalingan itu artinya apa? Mencoba menempatkan posisi laki-laki dan perempuan itu kesalingan. Jadi ada equality gitu ya. Sehingga seperti misalkan poligini boleh dan poliandri tidak boleh, itu dalam tanda petik gitu ya. Dalam konteks mubadalah pemikiran itu menjadi sebuah sebuah peluang untuk dilakukan reinterpretasi dan lainnya gitu ya. Ya, ini konsep ini sekarang sedang dikembangkan dan menjadi sebuah konsep yang salah satunya dikembangkan untuk
mencoba memberikan pemahaman yang seimbang dari paham-paham atau fikih-fikih lama tentang poligini misalkan. Itu yang saya minta pendapat dari narasumber. Saya kayak gitu ya. Jadi namanya konsep mubadalah gitu ya, kesalingan. Jadi tidak tendentif gitu ya. Laki-laki boleh, perempuan kenapa tidak kan gitu ya, misalkan gitu ya. Dan narasinya panjang sebenarnya. Dan saya kira ini konsep mubadalah ini sudah dikembangkan itu ya. Bahkan nyaris itu dalam perkembangannya itu konsep ini mulai digaungkan di mana-mana gitu ya. Mungkin juga dari partisipan ada yang pernah atau ada yang tahu soal ini. Itu saja sebenarnya untuk mengklarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya paham. Ini pernah ketika saya sidang disertasi, waktu itu saya sempat diserang juga oleh Ibu Musda. Beliau mengatakan kalau laki-laki boleh poligini, kenapa perempuan nggak boleh poliandri, gitu kan? Waktu itu saya cukup menjawab, saya bilang kenapa poligini boleh poliandri enggak gitu. Nah, ibarat kita lihat itu sebuah teko. Kalau teko satu dikeliling cangkir itu hal yang wajar gitu. Dan memang porsinya seperti itu. Tapi kalau ada satu cangkir dengan 4 teko, kira-kira gimana gitu, saya bilang waktu itu. Nah, ketika saya dihadapkan dengan konsep mubadalah seperti ini untuk dihubungkan dengan hukum pelaksanaan poligini dan poliandri, saya kira untuk aturan hukum tidak bisa diposisikan seperti konsep kesalingan, karena tidak semua konsep itu bisa disejajarkan dengan konsep mubadalah. Nah, apalagi kalau kita bicara pernikahan poliandri dengan poligini, sampai kapanpun poliandri ingin disejajarkan dengan poligini secara hukum tidak akan bisa. Kenapa? Karena menyangkut masalah nasab, status kehidupan seseorang, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Ahmad tadi. Saya kira mungkin dari saya itu aja. Silakan Pak Dokter, dilanjut. Saya sedikit aja nambah ya. Tadi intinya sih memang seperti itu. Jadi gini, sebenarnya kan kalau bicara equality, ya, jadi itu kan kita harus lihat konteksnya ya. Jadi kalau konteks hukum itu kan kita tidak bicara sama, tapi konteks hukum adalah kita bicara adil. Adil itu tidak harus sama, gitu ya. Kalau kita lihat teori-teori keadilan, ya, baik terutama ya misal kita lihat teori-teori keadilan filsafat Barat sendiri jelas ya, kalau kita lihat konsepnya Aristotle ya, kemudian konsepnya para filsuf-filsuf yang lain juga jelas mendefinisikan bahwa adil itu tidak sama. Ya, jadi sesuatu yang adil itu tidak harus sama maksudnya gitu ya. Nah, jadi memang kita harus memperlakukan hal yang memang seharusnya sama dengan sama, tapi juga harus melakukan hal yang memang seharusnya diperlakukan berbeda dengan berbeda ya. Jadi treat equal equally and unequal unequally. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara tadi apakah harus disamakan kalau misalkan laki-laki boleh laki-laki boleh poligini, kemudian perempuan boleh poliandri. Nah, itu kita harus lihat konteksnya ya, apakah memang harus disamakan seperti itu gitu kan. Makanya saya juga agak tidak setuju ya misalkan ya, walaupun sudah jadi ketentuan undang-undang ya tentang penyamaan usia minimal perkawinan gitu kan. Iya, jadi sekarang kita jadi aneh sendiri gitu ya. Di negara-negara lain yang namanya minimal perkawinan itu 18 tahun, kita malah jadi aneh sendiri ya. Alasannya karena biar sama laki-laki sama perempuan 19 tahun, tapi justru kita jadi aneh sendiri. Coba aja cek deh di negara-negara lain ya. Usia minimal perkawinan itu rata-rata 18 tahun. Ya, karena kita ingin menyamakan laki-laki 19 berarti perempuan juga harus 19 gitu kan. Jadi negara kita jadi aneh sendiri gitu. Gitu ya. Di mana usia perkawinannya tinggi banget 19 tahun gitu ya. Di mana negara-negara lain ya, bahkan Belanda sendiri yang jelas negara sekuler itu minimal usia perkawinannya 18 tahun. Nah, ini kan jadinya bahaya ya kalau apa-apa acuannya kalau laki-laki begitu perempuan juga.
Ya, jadi kita nggak bisa begitu.